Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Sarah dengan NDH 08 dari Angkatan 7. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal selama agenda 1. Kegiatan ini dimulai dari sesi perkenalan antar peserta. Kami mulai memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari nama, asal, dan penempatan. Pada pembelajaran ini, terdapat dua jenis pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada pembelajaran sinkronus, materi yang saya dapat yaitu pertama aksi bela negara, di mana di sini terdapat rencana aksi bela negara. Dari materi ini saya memahami bahwa bela negara tidak hanya berupa tugas fisik, tetapi juga sikap, perilaku, dan kontribusi positif sebagai ASN. Pemahaman ini mampu membuat saya menyusun rencana lebih konkret dalam berkontribusi bagi negara. Terus materi berikutnya yaitu analisis isu kontemporer, yaitu proses mengidentifikasi, mengevaluasi isu-isu aktual yang sedang hangat dibicarakan pada masyarakat. Materi ini melatih saya untuk berpikir lebih kritis, memahami akar masalah, serta melihat dampaknya terhadap layanan publik. Selanjutnya, kami mempelajari materi keprotokoleran yang mencakup tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Contohnya, dalam tata tempat dijelaskan bahwa bagaimana pengaturan posisi tempat duduk atau tempat berdiri dari pejabat yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Urutannya, contohnya jika ada 2 orang pejabat di satu tempat, maka dalam sebuah acara, maka pejabat yang jabatannya lebih tinggi itu posisinya di sebelah kanan. Itu salah satu contohnya. Lanjutannya, terdapat jenis pembelajaran kedua yaitu asinkronus. Di sini saya dapat banyak ilmu dari tugas-tugas yang diberikan pada pembelajaran asinkronus tersebut. Pada pembelajaran asinkronus ini, tugas pertama yaitu penyusunan RABN, yang mana RABN tersebut yaitu rencana aksi bela negara. Di sini saya dapat menyusun aksi bela negara yang lebih terarah yang nantinya akan saya lakukan. Contohnya seperti saya ketika menjadi petugas upacara. Berikutnya adalah kerja kelompok, yaitu terkait podcast mengenai wawasan bela negara, wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana di situ saya menjadi lebih memahami bahwa kita sebagai ASN memang harus siap untuk membela negara. Contohnya seperti kejadian bencana, kebetulan saya berada di Takengon, kejadian bencana alam kemarin yang baru-baru ini terjadi. Itu pada saat itu kami sebagai ASN tetap berada di daerah Takengon ini. Kami berusaha yang terbaik untuk masyarakat gitu. Terus seperti paspor yang tertunda, paspor bisa tetap dijalani ketika sistemnya telah bisa dijalankan. Selanjutnya, kerja kelompok analisis isu kontemporer. Di sini setelah diskusi kami memilih beberapa isu. Contohnya judi online. Kami menggunakan teknik seperti APKL, yaitu aktual, problematik, masalahnya yang memang menyangkut yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, kekhalayakannya, bagaimana hal tersebut mempengaruhi khalayak, dan layak, apakah isu tersebut layak untuk dibahas, untuk dianalisiskan. Terus terdapat teknik USG, yaitu urgensi, stronger, dan growth. Di teknik ini kami menggunakan kedua teknik tersebut sehingga memperoleh isu judi online sebagai poin yang terdapat poin lebih tertinggi, paling tinggi. Dan ketika kami sudah memperoleh isu judi online, selanjutnya lanjut kepada teknik fishbone untuk mengolah isu hingga menjadi sebuah analisis yang komprehensif. Saya juga mengerjakan tugas analisis kisah inspiratif dari buku Integritas dari Dekat. Pada buku tersebut saya mengambil judul Berintegritas Mulai dari Diri Sendiri. Pada judul tersebut kita mempelajari bahwa korupsi tersebut bukan hal yang hanya bisa terjadi kepada pejabat-pejabat
yang melakukan korupsi. Hal tersebut juga bisa terjadi bagi kita warga negara Indonesia. Contohnya seperti kejadian warga yang menjarah rumah pejabat yang telah melakukan korupsi. Kita menormalkan hal tersebut karena kita rasa pejabat tersebut telah korupsi, tapi padahal sebenarnya hal tersebut salah. Secara tidak langsung, warga di sini tetap melakukan hal yang sama, kurang lebih tidak ada bedanya gitu. Dari tugas ini, saya belajar bahwa integritas dibangun dari perilaku sederhana dari kita sendiri, perilaku yang konsisten, jujur, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab kita ke diri kita sendiri. Selain itu, terdapat tugas harian yang dilaksanakan selama 20 hari, yaitu seperti mengisi form kegiatan bermanfaat sehari-hari yang saya lakukan. Contohnya seperti ibadah, olahraga, hobi, kreativitas, dan aktivitas komunitas. Dan juga terdapat diskusi bersama keluarga yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada keluarga, dan tugas ini juga membuat saya menyadari bahwa kegiatan sehari-hari pun dapat membuat kita menjadi lebih baik dan dapat membentuk karakter, juga karakter sikap bela negara. Demikian Learning Journal Agenda 1 dari saya. Semoga seluruh pembelajaran ini dapat memperkuat jati diri saya sebagai calon ASN yang berintegritas dan siap memberikan kontribusi terbaik bagi negara, bagi masyarakat dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.